Arab Saudi sebelumnya dikenal sebagai mitra dekat Amerika Serikat atau AS. Namun kini, negeri Raja Salman mulai menunjukkan kedekatan secara terang-terangan dengan lawan Washington, China. Kabinet Arab Saudi menyetujui keputusan untuk bergabung dengan blok keamanan yang dipimpin China. Ini memperkuat hubungan Riyadh dengan Timur yang otomatis selangkah menjauhkannya dari kepentingan Amerika Serikat. Melansir CNBC International, Badan Pers Arab Saudi melaporkan bahwa dalam rapat kabinet yang dipimpin Raja Salman bin Abdul Aziz menyetujui sebuah memorandum yang memberi Riyadh status mitra dengan Organisasi Kerjasama Shanghai atau SOC. Kedudukan ini sama seperti Turki, Qatar, Mesir, dan musuh Amerika Serikat, Iran dalam kelompok itu. SOC sendiri merupakan aliansi politik, keamanan, dan perdagangan. Bukan hanya China, lawan Washington lain yakni Rusia juga menjadi anggota penuh. Selain sejumlah negara seperti India, Pakistan, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Langkah Arab Saudi untuk bermitra dengan blok tersebut dilakukan kurang dari 3 minggu setelah pembukaan kesepakatan rekonsiliasi penting yang ditengahi China, di mana Riyadh memulihkan hubungan diplomatik penuh yang terputus 7 tahun lalu dengan Iran. Selama ini Iran yang mayoritas Syiah menjadi saingan Arab Saudi yang Muslim Sunni. Kedua negara terlibat dalam serangkaian konflik proksi di wilayah tersebut seperti pertempuran yang berlarut-larut di Yaman. Riyadh mengatakan bahwa meskipun telah terlibat dalam putaran pembicaraan bilateral sebelumnya dengan Teheran, proses rekonsiliasi dimulai dengan tawaran Presiden China Xi Jinping tahun lalu. Beijing berfungsi sebagai jembatan antara dua kelas berat Timur Tengah. Arab Saudi resmi bergabung dengan Shanghai Cooperation Organization atau Organisasi Kerjasama Shanghai sebagai mitra dialog Rabu 29 Maret 2023. Hal ini menjadi indikasi terbaru dari hubungan politik Arab Saudi yang lebih merapat dengan China. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyetujui nota kesepahaman atau MOU yang memberikan status mitra dialog kepada Arab Saudi dalam Organisasi Kerjasama Shanghai. Adapun, Organisasi Kerjasama Shanghai merupakan organisasi politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan internasional Eurasia untuk menyaingi institusi Barat. Anggotanya mencakup China, India, Pakistan, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, dengan Iran yang akan segera bergabung. Di hari yang sama, proyek kimia berskala besar yang didanai investor China dan Arab Saudi mulai dibangun di Panjin, Provinsi Liaoning, China. Dalam proyek senilai 83,7 miliar yuan atau sekitar 18,3 triliun rupiah itu, perusahaan Saudi Aramco mempunyai saham sebesar 30%. Sementara itu, North Huajian Chemical Industries Group Corporation dan Panjin Xinjiang Industrial Group masing-masing memegang saham 51% dan 19%. Nantinya, proyek itu diproyeksikan sebagai basis industri petrokimia berkelas dunia di China. Adapun, bergabungnya Arab Saudi untuk bermitra dengan blok keamanan itu dilakukan kurang dari 3 minggu setelah kesepakatan rekonsiliasi penting Arab Saudi dan Iran yang difasilitasi China untuk memulihkan hubungan diplomatik yang terputus 7 tahun lalu. Proses rekonsiliasi itu dimulai dengan tawaran Presiden China Xi Jinping tahun lalu untuk menjadi jembatan antara Arab Saudi dan Iran. Peran Xi dalam pemulihan hubungan kedua negara itu mengejutkan berbagai kekuatan dunia, mengingat kemitraan Arab Saudi yang dekat dengan Amerika Serikat, meski baru-baru ini tegang karena perselisihan HAM dan produksi minyak. Arab Saudi sepakat bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai sebagai mitra dialog. Keputusan tersebut merupakan indikasi terbaru yang menunjukkan hubungan politik yang lebih dekat antara Arab Saudi dengan China. Organisasi Kerjasama Shanghai dibentuk pada tahun 2001 sebagai organisasi politik, ekonomi, dan keamanan untuk menyaingi institusi Barat.
Selain Cina, 8 anggota lain dalam organisasi tersebut adalah India, Pakistan, dan Rusia, serta 4 negara Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Langkah Riyadh untuk bermitra dengan blok tersebut dilakukan kurang dari 3 minggu setelah tercapainya kesepakatan rekonsiliasi penting antara Arab Saudi dan Iran yang ditengahi Cina. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memulihkan hubungan diplomatik penuh yang terputus sejak tahun lalu. Bersaing sengit sejak lama, Iran yang mayoritas penduduknya menganut paham Syiah dan Arab Saudi dengan mayoritas penganut paham Sunni terlibat dalam serangkaian konflik di wilayah Timur Tengah seperti pertempuran yang berlarut-larut di Yaman. Pemerintah Cina membantah dugaan bahwa pihaknya mempunyai motif terselubung saat menjadi penengah pemulihan hubungan Arab Saudi dan Iran, dua rival besar di kawasan Timur Tengah. Beijing mengklaim pihaknya tidak berusaha mengisi kevakuman apapun di Timur Tengah seiring memudarnya pengaruh Amerika Serikat. Diketahui, Arab Saudi dan Iran sepakat untuk menormalisasi hubungan dan membuka kembali kedutaan setelah 7 tahun lamanya, Jumat 10 Maret 2023. Normalisasi ini sendiri dipandang sebagai kemenangan diplomatis besar bagi Cina atas rivalnya Amerika Serikat. Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri Cina mengaku pihaknya tidak memiliki kepentingan sepihak apapun dalam memanuver diplomatis di Timur Tengah. Beijing mengaku menentang kompetisi geopolitis di kawasan tersebut. Selain itu, Kemenlu Cina mengaku akan terus menyumbang pandangan dan tawaran untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman di Timur Tengah, serta memainkan perannya sebagai negara besar yang bertanggung jawab selama proses tersebut. Sebelumnya, diplomat senior Cina Wang Yi memamerkan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran sebagai bukti bahwa Cina merupakan mediator reliabel. Peran Cina sebagai mediator pun cenderung dipandang miring oleh Barat, mengingat hubungan baik Beijing dengan Moskow. Namun, di Timur Tengah, Cina dipandang sebagai pihak netral. Pasalnya, Beijing menjalin hubungan yang kokoh dengan pihak-pihak yang berkonflik di Timur Tengah, seperti Arab Saudi. Diketahui Xi Jinping juga telah melakukan panggilan telepon dengan putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman atau MBS, putra Raja Salman dan penguasa de facto negara Teluk tersebut. Ia memuji apa yang disebutnya meredakan ketegangan di Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, Vedant Patel, mengecilkan dampak SOC. Ia mengatakan bahwa hal itu sudah lama ditebak. Perlu diketahui, Cina adalah mitra dagang terbesar Arab Saudi dengan perdagangan bilateral senilai 87,3 miliar US dollar pada tahun 2021. Cina adalah konsumen utama ekspor minyak kerajaan yang bergantung pada hidrokarbon, dengan kedua negara membuat terobosan signifikan di sektor petrokimia masing-masing. Salah satunya pengumuman baru-baru ini oleh raksasa minyak yang dikendalikan Arab Saudi, Aramco, tentang usaha patungan yang akan membangun kilang petrokimia kompleks di Panjin di Cina Timur Laut. Kemitraan dilakukan bersama mitra Norinco dan grup industri Panjin Xincheng.